Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, teacher akan menjelaskan tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 untuk kelas 3. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ada 4. Yang pertama adalah wawancara. Kemudian yang kedua, penggunaan kata tanya. Yang ketiga, garis bilangan. Dan keempat, warna dan jenis garis. Ini mengulang pelajaran yang mungkin pernah kalian pelajari di kelas 1 atau kelas 2. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan penjelasan mengenai suatu hal. Nah, wawancara ini dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber. Narasumber itu adalah orang yang menyampaikan informasi kepada pewawancara. Nah, biasanya narasumber ini adalah orang yang kompeten atau ahli dalam bidang tertentu, sehingga nantinya bisa memberikan jawaban yang jelas dan lebih detail. Nah, sebelum melakukan wawancara, maka pewawancara sebaiknya menyusun sebuah daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Nah, untuk membuat pertanyaan itu, kalian harus mengetahui kata tanya atau penggunaan kata tanya yang akan kalian masukkan ke dalam daftar pertanyaan. Nah, di sini ada kata apa? Apa digunakan untuk menanyakan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kemudian ada kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kemudian kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kemudian kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Bisa juga lokasi. Kemudian kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah kejadian atau sesuatu hal. Kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses, bisa juga untuk menjelaskan ciri-ciri atau sifat tokoh atau sifat seseorang. Nah, kemudian kita beralih ke pembahasan menghitung dengan garis bilangan. Nah, kalian perhatikan di situ garis bilangan yang ada di tengah-tengah adalah angka 0, kemudian sebelah kanan 0 adalah bilangan positif, sedangkan yang sebelah kiri 0 adalah negatif. Nah, di sini kita tidak akan membahas yang bilangan negatif karena itu nanti diajarkan di kelas atas. Nah, di sini ada contoh penjumlahan menggunakan garis bilangan. Coba kalian lihat gambar yang sebelah kiri. Di situ ada pertanyaan 2 ditambah 3. Untuk menggambarkan pada garis bilangan, maka kita mulai dulu dari angka 0. Nah, di situ pertama 2.
2 berarti 2 langkah ke arah kanan mulai dari 0 sehingga berhenti di angka 2. Ditandai dengan garis berwarna biru. Kemudian ditambah 3. Karena ditambah, maka dia berjalan ke arah kanan. Seperti tadi angka 2. Angka 2 itu bilangan positif, maka ke arah kanan. Ditambah 3 artinya 3 langkah ke kanan setelah angka 2. Jadi ketika awal memulai, maka dimulai dari 0. Kemudian selanjutnya itu dilanjutkan dari angka sebelumnya. Nah, seperti 2 ditambah 5, maka 2 berjalan dari 0 dulu ke arah 2. Kemudian ditambah 3, barulah berjalan dimulai dari angka 2. 2 ditambah 3 langkah ke kanan sehingga berhenti di angka 5. Nah, sehingga artinya 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Contoh selanjutnya di gambar sebelah kanan. Di situ ada 4 ditambah 5. Nah, untuk angka 4 mulainya dari angka 0. 4 langkah ke kanan sehingga berhenti di angka 4. Tanda anak panahnya. Nah, kemudian ditambah 5. Ditambah 5 itu artinya 5 ke kanan, tapi awalnya tidak dari 0 lagi, tapi dari angka 4 yang tadi. Ditambah 5 sehingga 4 ditambah 5 menghasilkan 9. Nah, yang terakhir kita belajar tentang jenis garis dan warna. Macam-macam garis, ada garis mendatar, ada garis tegak, ada garis miring, kemudian ada garis lengkung, garis bersilangan, kemudian ada juga garis sejajar, kemudian garis zigzag, garis spiral, dan yang terakhir adalah garis bergelombang atau garis gelombang. Nah, kalau dari segi warna itu ada 3 warna utama, yaitu merah, biru, dan kuning. Nah, dari warna utama inilah kita bisa mencampurkannya sehingga menjadi warna baru. Jadi di dalam karya seni nanti warna itu ketika kita membuat karya seni rupa, entah itu berupa gambar atau mungkin batik atau melukis, mungkin kalian kurang cocok dengan warna utama seperti tadi, merah, biru, dan kuning, sehingga kalian ingin membentuk atau membuat warna baru, sehingga kalian bisa melakukan percampuran dari 3 warna utama tadi. Misalkan begini, kalau kalian ingin menghasilkan warna oranye, maka yang harus dicampurkan adalah warna merah dan kuning. Kemudian kalau untuk menghasilkan warna hijau, maka kalian harus mencampurkan warna kuning dengan warna biru. Dan yang terakhir, jika menginginkan warna ungu, maka warna biru dicampur dengan warna merah. Itulah beberapa jenis garis dan warna yang perlu kalian ketahui ketika kalian akan membuat karya seni rupa, baik itu berupa gambar atau lukisan atau mungkin seni membatik. Maka kalian bisa mempertimbangkan jenis garis dan warna-warna tersebut.